Nah, hari ini insya Allah kita akan menjelaskan ruang lingkup komunikasi pemasaran, yaitu IMC. Nah, baik teman-teman, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya komunikasi pemasaran terpadu itu? Ya, jadi komunikasi pemasaran terpadu itu atau yang sering juga disebut dengan integrated marketing communication, ya, ialah sebuah uh, paradigma baru dalam pemasaran. Ya, jadi di mana setiap komponen-komponen pemasaran itu digabungkan menjadi satu. Ya, kemudian juga ya sebelumnya para manajer itu memandang merek, iklan, promosi, penjualan dan sebagainya itu seolah-olah terpisahkan. Ya, jadi kalau kita lihat ya dulunya ya di dalam sebuah divisi pemasaran itu ya. Jadi kajian-kajian ini dipisah-pisah. Jadi misalnya periklanan dia bergerak sendiri misalnya. Kemudian misalnya media bergerak sendiri dan pemasaran juga bergerak sendiri. Tapi di IMC ini dia digabungkan, diintegrasikan menjadi satu. Jadi bagaimana dengan kita menggabungkan komponen-komponen pemasaran itu dapat menjalankan strategi-strategi pemasaran seperti itu. Nah, kemudian uh, manajer ya. Jadi manajer juga mulai menggabungkan setelah memahami pentingnya integrasi ya, keterpaduan antara merek, iklan, promosi, penjualan dan humas. Nah, di sini juga humas juga ini ya berperan ya. PR itu juga berperan di dalam komunikasi pemasaran. Jadi PR itu juga nggak hanya berperan kepada corporate saja, tapi juga dia bergerak di bidang pemasaran juga di situ. Nah, jadi ada definisi ya, IMC itu menurut beberapa pakar ya, termasuk The American Association of Advertising Agency juga mendefinisikan konsep ini. Jadi mereka menyebutkan bahwa ya IMC ialah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategis masing-masing bentuk komunikasi seperti iklan, direct response, promosi penjualan, dan humas. Dan kemudian juga memadukan untuk meraih kejelasan pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi maksimal melalui keterpaduan komunikasi. Nah, jika kita lihat di sini, ya, pesan itu sangat penting ya. Namanya komunikasi pemasaran berarti bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pemasaran yang kita rangkasi ya. Jadi komunikasi juga ikut andil dalam bagian pemasaran. Jadi bagaimana pesan-pesan yang dibentuk ya, dibuat untuk memasarkan produk itu dapat dijalankan ke masyarakat ya, seperti itu. Nah, jadi juga ada definisi komunikasi pemasaran yang mana disebutkan bahwa sebuah proses perencanaan marketing communication yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dan berbagai elemen komunikasi pemasaran ya. Jadi seperti public relation, advertising, direct selling, self promotion dan interactive marketing untuk memberikan kejelasan sekali lagi untuk memberikan kejelasan, konsistensi serta pengaruh komunikasi yang maksimal ya atau yang maksimum. Nah, jadi kadangkala konsep pemasaran yang dibentuk oleh bagian-bagian pemasaran itu kadang-kadang pesannya nggak maksimal gitu. Mereka udah merencanakan konsep marketing, tapi bagaimana ya caranya ini tuh bisa dikomunikasikan, bisa dibentuk citranya, bisa dipengaruhi perilaku masyarakat mengenai produk-produk yang dipasarkan ya. Nah, banyak misalnya produk-produk bagus gitu ya. Kita misalnya contoh di Darussalam misalnya kita memiliki, tapi kadang-kala produk itu cuma hanya dikenal hanya oleh kalangan Darussalam saja gitu, tapi belum tentu bisa dikenal oleh orang-orang yang lain gitu. Jadi perlu bagaimana kita membuat brand awareness di situ ya untuk agar orang mengetahui produk kita. Nah, kemudian selanjutnya secara singkat, ya, komunikasi pemasaran terpadu atau disingkat dengan IMC adalah menyatukan perencanaan, tindakan, dan koordinasi pada semua wilayah komunikasi pemasaran dan juga memahami konsumen menyangkut apa sesungguhnya tanggapan konsumen. Nah, jadi di sini ada beberapa peran ya. Yang pertama perencanaan. Ya, dia melakukan perencanaan nih, gimana perencanaan, bagaimana pesan yang tepat, misalnya kita misalnya ingin membuat sebuah promosi apa yang tepat misalnya untuk khalayak kita, untuk customer kita di situ. Kemudian tindakan ya, apa yang harus kita lakukan dan koordinasi semua wilayah komunikasi. Jadi
ada wilayah-wilayah komunikasi misalnya kayak tadi misalnya ada bagian PR, ada bagian advertising, ada bagian promotion dan sebagainya itu bisa disatukan, ya bisa dilakukan koordinasi seperti itu. Dan selanjutnya juga bagaimana menyangkut tanggapan konsumen ya, seperti kalian melakukan survei kemarin. Nah itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja kita mengetahui bagaimana respon customer kita terhadap produk ya. Nah minimal kita tahu nih bagaimana customer yang ada di wilayah kita, bagaimana perilaku customer yang ada di wilayah kita. Ya mulai dari misalnya bagaimana mereka menanggapi sebuah produk, ya mulai mereka misalnya bagaimana persona mereka, misalnya termasuk karena memang kemarin misalnya kita ruang lingkupnya Aceh, biasanya kan orang Aceh bisa dilihat dari di mana di tempat nongkrong, misalnya nongkrongnya di warung kopi, misalnya dia cara memilihan warung kopi gimana, misalnya kan warung kopi ada misalnya kita bisa disebutkan ada grade-grade-nya misalnya. Oh, misalnya dia sering duduk di kafe, biasanya kenapa dia memilih duduk di kafe? Misalnya kenapa dia memilih misalnya di Banda Aceh, kenapa dia bisa memilih, kenapa misalnya harus di ada apa? Nah, kemudian IMC merupakan proses strategi bisnis dalam mengelola hubungan dan konsumen yang intinya untuk mengerahkan brand value. Jadi, brand itu ada nilainya. Ya, jadi kita bagaimana cara meningkatkan brand value kita. Seperti kita ketahui bahwa kadang-kala orang dalam memilih sebuah produk, dia udah nggak ngelihat lagi misalnya kualitas produk itu, gitu ya. Dia nggak peduli ya, dia lebih mengarah kepada brandnya gitu. Kadang-kadang dia ketika dia memilih sebuah brand dia merasa bangga untuk memakai brand tersebut. Kemudian pendekatan AMC itu membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen mereka. Begitu juga para pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini juga dia melihat bagaimana apa sih yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Misalnya contoh kepentingan lainnya misalnya stakeholders, misalnya masyarakat, ya. Kemudian siapa lagi stakeholdernya? Misalnya investor, misalnya, ya. Kemudian juga karyawan, ya. Kemudian juga pegawai, ya. Jadi pelayan. Jadi sebenarnya customer itu konsumen itu harus kita pahami dibagi dua ya. Jadi ada customer eksternal dan ada customer internal. Jadi kita jangan hanya memikirkan di dalam melakukan pemasaran, jangan hanya memikirkan bagaimana cara kita memuaskan customer eksternal kita saja. Ya, tapi juga kita harus mementingkan customer internal kita. Ya, customer internal kita siapa? Yaitu karyawan kita. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan kepuasan customer eksternal kita, tapi customer internal kita nggak puas. Jadi mereka ya tadi, ya mereka nggak konsisten dalam bekerja, mereka malas, mereka menganggap bahwa ngapain saya rajin-rajin toh juga ini bukan milik saya. Jadi bagaimana cara kita membentuk customer internal kita, yaitu karyawan kita, agar mereka itu uh, merasa memiliki perusahaan itu. Ya, kita menciptakan customer loyal kita. Nah, kemudian integrasi atau keterpaduan adalah sebuah proses yang tak terbatas karena mencakup berbagai jenjang. Jadi, yang dikatakan integrasi itu tidak ada bakunya, maksudnya ya, tidak ada bakunya, tidak ada yang namanya kita harus melakukan integrasi dengan PR, dengan akunting, dengan periklanan. Itu kan kita tentukan baku, tapi sebenarnya dia bisa saja melakukan suatu keterpaduan tanpa batas ya, maksudnya siapa saja bisa dilakukan ya, tergantung strategi yang dibentuk oleh si pemasar itu gitu. Nah, jadi harus kita tuh di dalam pemasaran tuh harus kreatif ya. Kita harus kreatif, jangan terpaku. Kita boleh mengambil satu contoh misalnya inspirasi dari misalnya penjualan oh dia melakukan strategi seperti ini, tapi belum tentu bagi kita itu cocok gitu. Kita boleh menggunakan strategi-strategi lain yang menurut kita itu kreatif ya. Nah, kemudian IMC bukan pekerjaan satu fungsi. Ya, jadi dia banyak fungsi-fungsi ya. Gak hanya dia bermain di bagian periklanan saja ya. Dia bermain periklanan saja, enggak, dia banyak fungsi-fungsi yang lain. Melainkan lintas fungsi ya. Semua pihak yang terkait dengan perusahaan penting untuk ditangani secara proporsional, tidak lagi terfokus hanya pada satu pelanggan semata. Jadi banyak pelanggan-pelanggan ya yang ingin dituju gitu, tapi tetap melakukan segmentasinya. Jadi kita dalam memahami pelanggan, kita harus yang pertama harus mengklasifikasikan pelanggan itu. Kita misalnya, saya pengen pelanggan saya itu mahasiswa. Ya, jadi kita harus pelajari tentang mahasiswa itu seperti apa.
Ya, mulai dari cara dia beli, cara dia mencari produk, ya, cara dia membutuhkan sebuah produk. Oh, misalnya kita segmentasi kita anak-anak misalnya. Bagaimana anak-anak itu? Bagaimana anak-anak di daerah Banda Aceh? Ya, di mana dia? Bagaimana cara dia itu berkomunikasi dengan teman-temannya? Jadi itu juga harus dilihat gitu. Jadi perkara mengenai komunikasi pemasaran itu nggak hanya sifatnya ketika kita punya produk kita jual, setelah orang membeli udah selesai, nggak sampai di situ. Bahkan setelah pelanggan kita membeli produk kita, itu kita belum selesai urusannya sama dia. Kita masih butuh bagaimana caranya itu dia bisa membeli kembali produk kita, bagaimana cara dia itu bisa merekomendasikan lagi kepada orang lain untuk orang lain itu membeli produk kita. Jadi nggak selesai sampai di situ saja. Seperti itu. Nah, jadi apa saja yang perlu harus dilakukan oleh perusahaan? Ya? Perusahaan perlu mendengar masukan dari pihak pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Jadi dia harus mendengar, kita harus membuka semacam ya masukan ya dari para pemangku kepentingan kita gitu, pelanggan. Kita harus buat feedback misalnya, kuesioner, bagaimana, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dan sebagainya. Kemudian setiap titik kontak dengan publik menyebarkan pesan komunikasi, mulai dari kemasan produk, logo perusahaan, pengalaman menggunakan produk, serta iklan. Nah, itu juga harus kita pikirkan ya, bagaimana cara kita mengemas produk. Bagaimana mengemas sebuah produk, ya seperti itu. Contoh yang baru-baru ini misalnya, ya, sebuah produk misalnya kayak Oreo. Ya, Oreo kan ada sekarang Oreo yang harga 5.000 ya, Oreo Supreme itu ya. Nah, dia kadang-kadang udah nggak mikir lagi, sebenarnya rasanya sama aja misalnya, tapi karena brand Supreme itu bisa menjadi meningkatkan brand value mereka, sehingga orang mau beli yang harga 5.000. Kemudian baru-baru ini ada dengan harga 18.500 dapat tumbler, ya dapat semacam gelas ya. Itu tuh anak-anak sangat menarik tuh, semua rata-rata beli semua itu. Padahal sebenarnya Oreo-nya harga cuman di dalamnya cuma 2 biji ya, cuma 2 bungkus ya. Dia bisa menjual dengan 18.000 tapi orang membeli dengan sangat banyak ya seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka mengemas sebuah produk agar produk itu menarik. Kemudian logo perusahaan. Ya, logo perusahaan itu juga harus dicantumkan ya, harus disebarkan di mana saja. Ya, merek, brand dan sebagainya itu harus disebarkan. Makanya kita di mana-mana itu melihat merek ya. Walaupun produknya nggak ada tapi mereknya yang ada. Ya. Kenapa merek itu penting? Karena ya semakin banyak orang melihat merek, semakin ingat mereka terhadap produk tersebut ya. Jadi minimal ya fungsi dari brand ya atau logo perusahaan itu menempel di pikiran masyarakat ya. Ketika mereka memilih, ya mereka langsung melihat, memikirkan apa yang ada di kepalanya dia. Jadi bagaimana sebuah produk kita ingin dibeli sama orang, tapi logo perusahaan kita, brand merek kita itu nggak ada di pikiran orang lain gitu. Ya, jadi nanti setelah itu baru mereka menyeleksi ya mana yang baik. Nah itu baru tugas kita yang lain. Minimal yang paling pertama nempel dulu produk kita di kepala customer kita gitu, biar orang ingat. Ya kemudian pengalaman menggunakan produk. Nah jadi customer itu ketika mereka beli produk, dia ada pengalaman yang dilakukan. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah pengalaman mereka agar mereka itu tertarik dengan produk kita dan mereka mau menginformasikan kepada orang lain. Ya, serta iklan. Nah, iklan juga penting juga di sini iklan. Ya, di mana iklan itu adalah sebuah kampanye promosi dan sebagainya ya, agar orang terus mengingat produk tersebut gitu. Atau bisa juga sebuah perusahaan itu melakukan iklan ada beberapa bentuk ya, ada beberapa tujuan. Ada yang ingin memperkenalkan produk baru atau hanya ingin mengingatkan customer gitu. Ya, jadi orang beriklan itu tujuannya memang ya bagaimana orang membeli produk kita kan, tapi sebenarnya itu dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk agar orang lain itu mengetahui tentang produk kita ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita bilang beriklan itu memang efeknya jangka panjang gitu. Maksudnya nggak hanya orang tujuannya semata-mata kalau buat iklan tuh saya buat iklan tapi saya pengen orang beli gitu. Itu sangat tipis sebenarnya. Ya tujuan iklan itu adalah ya mengingatkan orang agar orang itu ya tadi meningkatkan brand awareness-nya dia. Kemudian pelayanan pelanggan ya. Pelayanan pelanggan juga harus kita penuhi ya, di mana misalnya kita membuka apa namanya info pelayanan misalnya di situs, blog perusahaan, berita di media massa, misalnya kita menginformasikan mereka. Jadi
kita menginformasikan tentang produk itu juga bagian dari pelayanan masyarakat, pelayanan pelanggan gitu, sampai rumor yang mampu menyampaikan pesan secara berantai dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa bagian dari IMC, ya, bagian dari IMC, Integrated Marketing Communication, di mana ada advertising, ya, ada public relation, direct marketing, sales promotion, dan personal selling. Nah, ini idealnya sebuah IMC, ya. Tapi juga bisa kita tambahkan yang lain kalau emang keterpaduan itu bisa kita masukin ke dalam strategi pemasaran kita, ya. Nah, jadi apa saja yang di bagian advertising, tujuannya buat apa? Ya, dia tujuannya untuk great for brand building misalnya. Ada like rates, target limited, dan expensive. Ya, kemudian di public relation, ya, dia bisa dapat help brand awareness misalnya dan sebagainya. Ya, di direct marketing bisa branding awareness, ya, dan sama, ya, dan sales promotion juga, personal selling juga, itu bagian bagaimana tiap-tiap bagian ini bisa kita satukan, ya, kita padukan menjadi sebuah IMC. Nah, kemudian di dalam komunikasi juga ada dikatakan bauran komunikasi pemasaran atau disebut dengan mix marketing. Nah, jadi kalau berbicara dengan komunikasi apa saja sih bagian dari komunikasi pemasaran? Ya, dia ada bercerita tentang mix marketing. Ya, yang pertama itu periklanan. Ya, semua periklanan itu semua bentuk penyajian dan promosi non personal atas ide barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi disajikan, ya, produk itu kepada masyarakat, kepada customer, ya, kemudian melakukan promosi non personal. Ya, non personal itu maksudnya dia bersifat namanya iklan, ya. Itu bentuknya dia udah sifatnya itu bukan sifat pribadi lagi, ya, bagi kita. Misalnya saya gini ya, diri saya sendiri, saya melakukan iklan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sifatnya personal, tapi kalau non personal itu dia udah lembaga, udah perusahaan dan sebagainya. Atas ide barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Kenapa perusahaan ya? Karena perusahaan itu adalah non personal. Kemudian ada yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, ya. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Dia sifatnya promosi itu jangka pendek, ya. Jadi ibaratnya kita punya produk baru nih, ya, kita promosikan produk itu misalnya. Tapi dia sifatnya jangka pendek. Misal jangka pendek itu untuk ya menarik perhatian customer pada saat jangka waktu yang ditentukan, seperti itu. Nah, tapi juga jangka waktu ini juga bersifat panjang, misalnya bersifat jangka panjang misalnya. Jadi ketika kita pernah mempromosikan produk itu, orang juga ya untuk dia beli ya mungkin jangka pendek, tapi dia mengingat, oh iya saya pernah mendengar promosi ini misalnya, dari promosi itu tingkat brand value kita jadi meningkat. Kemudian yang ketiga adalah hubungan masyarakat. Ya, berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Nah, jadi tugas dari PR, ya, atau tugas dari hubungan masyarakat ini ialah dia itu untuk melindungi citra perusahaan. Ya, tadi kita udah melakukan promosi, kita udah jual. PR inilah yang melindungi citra. Bagaimana citra itu agak sedikit meningkat, ya, seperti itu. Yang keempat ada penjualan pribadi, ya. Nah, interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesan. Jadi penjualan pribadi ini itu udah mainnya tuh udah head to head tuh antara si salesnya atau marketingnya itu dengan pelanggan. Jadi sifatnya itu secara langsung, ya. Ada terjadi pesan dua arah. Itu dia menjawab pertanyaan pelanggannya, melakukan presentasi dan sebagainya. Makanya orang personal selling ini tuh dia tuh sifatnya tuh dia tuh kemampuannya tuh harus harus bagus ya di dalam komunikasi, ya. Makanya dipilih seorang orang marketing itu adalah orang-orang yang bisa melakukan persuasif, bisa melakukan negosiasi, komunikasinya bagus dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ya tadi, untuk bisa menyampaikan pesan perusahaan kepada si pelanggannya. Seperti itu. Nah, kemudian ya selanjutnya pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini sifatnya itu atau direct marketing sifatnya itu bisa melalui misalnya surat, ya. Kalau dulu kan ada semacam surat penawaran, ya, dia
sifatnya itu dia misalnya dia udah mengumpulkan customer-customernya, kemudian dia melakukan surat penawaran. Dia menawarkan produk melalui surat. Kemudian dia mengenai telepon, ya. Ada melalui telepon, ya, ada melalui faksimiles, ada email, dan alat penghubungan personal lainnya, apapun lah, misalnya dengan Instagram misalnya dan sebagainya itu juga promosi dilakukan melalui Instagram juga itu termasuk dari pemasaran langsung, tapi dia ditujukan kepada si pelanggan secara personal gitu. Jadi kalau Instagram kan diposting kan banyak orang yang ngelihat, tapi ini pemasaran langsung tuh langsung kepada orang yang dituju. Seperti itu. Ya, misalnya kita sering dapat telepon nih dari perusahaan telemarketing. Misalnya, ada yang menawarkan asuransi misalnya. Ada yang menawarkan sebuah biasanya sih kebanyakan asuransi, kartu kredit ya, dan sebagainya. Kadang-kadang itu membuat kita resah gitu, membuat kita ini jangan-jangan penipuan dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana cara membedakan ya antara itu penipuan atau memang benar-benar langsung gitu. Kadang-kadang yang penipuan itu biasanya ketika kita, misalnya dia mengakui dia itu dari perusahaan mana, misalnya saya dari perusahaan seperti itu. Tapi ketika kita tanyakan misalnya, apakah ini juga ada informasinya di seperti itu. Kalau misalnya dia katakan, mohon maaf Pak, kami tidak melakukan promosi melalui kantor, kami cuma hanya melakukan promosi melalui telepon saja. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah sebuah penipuan ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan nomor telepon kita? Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak pernah men-share nomor telepon kita. Biar kita kan pada pameran itu kan sering melakukan ini ya, misalnya daftar hadir, misalnya ada hadir nama, alamat email, nomor telepon. Nah itu kadang-kadang mereka itu bisa ada yang meminta, Pak saya boleh nggak minta ininya, daftar hadirnya, saya boleh nggak fotokopi daftarnya. Itu biasanya orang-orang sebut tuh untuk mengetahui ini kita, data kontak person kita di situ. Ya. Nah saya punya teman, ya saya pernah nanyakan ke teman saya misalnya yang sering melakukan telepon ini, saya bilang, dari marketing, saya tanyakan ke mereka, kenapa sih sering nelfon gitu, kadang-kadang membuat orang risih juga gitu, kadang-kadang orang nggak tertarik. Jadi mereka itu yang namanya telepon ini itu mereka random, mereka random saja gitu. Karena memang ada orang-orang ya namanya kan perilaku konsumen kan dia banyak-banyak ya, beda-beda ya. Perilaku konsumen itu biasanya itu kadang-kadang ada yang sifatnya pengen istilahnya mendapatkan informasi terhadap produk gitu melalui telepon misalnya, tapi ada orang yang tidak ingin mendapatkan informasi itu. Jadi untuk apa? Bagaimana cara yang efektif bagi mereka? Ialah mereka mengacak saya secara random gitu. Ya siapa tahu misalnya kayak orang mancing ikan di laut gitu, siapa tahu umpannya kenaan seperti itu. Tapi itu ya ibaratnya bagi saya sih nggak efektif sih sebenarnya. Karena apa? Karena mereka masih meraba-raba terhadap customer mereka seperti itu. Nah, jadi apa saja sebenarnya platform dari IMC? Ya, jadi platform dari IMC itu dia yang pertama periklanan ya. Jadi periklanan itu dia bisa juga dalam berbentuk iklan cetak dan penyiaran. Ya, kemudian pengemasan. Nah, pengemasan itu juga fungsi dari iklan gitu misalnya. Jadi pengemasan itu juga bisa karena kan di dalam pengemasan kan juga kalau kalian nanti ada masuk mata kuliah periklanan, dalam periklanan ada unsur-unsur iklan ya, di mana ada headlines-nya, ada super headlines, ada amplifikasinya dan sebagainya. Jadi di dalam sebuah kemasan itu bisa mengingatkan customer terhadap produk itu gitu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita kan beli produk ada kemasannya, kadang-kadang kemasannya itu kita buang kan, ibaratnya kita buang. Nah, kenapa kita buang? Kadang-kadang ya tadi bagi kita nggak begitu penting gitu informasi. Yang penting saya produknya. Ya, tapi makanya di situ orang berusaha bagaimana ya caranya dengan mereka membuat sebuah kemasan produk, tapi kemasan produk itu bisa menjadi kekuatan buat citra atau brand value mereka gitu. Kemudian periklanan juga ada dalam film gitu ya. Misalnya kalau kita sering lihat misalnya film-film yang ada iklannya, yang kadangkala kita nggak sadar ya itu bagian dari sebuah iklan. Ya misalnya contoh kita menonton film apa, tiba-tiba ada iklannya di dalam, misalnya ada film ya contoh kayak sinetron, misalnya sinetron paling banyak kan di dalamnya tiba-tiba lagi nongkrong di mana di sebuah kafe, tiba-tiba di shoot tuh diambil angle yang tepat, ada brand kafe di belakangnya misalnya, atau ada baliho-baliho yang ada di dalam perfilman itu dalamnya tuh iklan gitu. Jadi ingat ya, setiap brand yang muncul di dalam sebuah film itu adalah iklan dan dia kerjasama terhadap brand tersebut. Jadi nggak ada yang namanya
Di dalam film itu uh, kita aja mungkin yang nggak paham ya, nggak paham terhadap brand placement dalam komunikasi kemasan dalam periklanan itu, ketika kita men-shooting, membuat sebuah video, kita masukin brand-brand itu sebenarnya tanpa mendapatkan royalti dari brand itu sebenarnya salah ya. Ya makanya kadang-kadang kayak saya ini sering saya ngelihat misalnya video-video klip lagu-lagu, yang merhatikan nih, ini tiba-tiba kok dia nyutingnya di sebuah kafe gitu kan. Nah, saya penasaran, ini apa ada nggak sebenarnya kerjasama antara video klip itu dengan kafe itu misalnya. Nah, kalau misalnya memang nggak ada sebenarnya, sangat beruntung kafe tersebut gitu, tanpa mereka melakukan sebuah periklanan, ibaratnya video mereka sudah diiklankan dengan di dalam video itu gitu misalnya. Kemudian kayak baju misalnya, ya kadang-kadang bintang video klip itu biasanya pakai baju kan, baju dari distro mana gitu. Ada nggak mereka melakukan melakukan kerjasama? Karena nggak ada gitu. Ya, jadi apapun yang makanya dalam ini kan orang-orang komunikasi kan pasti juga sering nih buat video-video vlog misalnya di YouTube misalnya segala macam. Ya, kemudian ada brand-brand yang kita masukin tanpa kita sadari bahwa itu menguntungkan sekali orang-orang yang memiliki brand tersebut. Seperti itu. Jadi ya kita harus ini ya, harus peka ya terhadap keuntungan. Ya mungkin bagi kita nggak ada masalahnya sih, tapi bagi dia sangat sangat penting gitu, sangat merasa terbantu gitu. Ya termasuk saya dulu pernah waktu kuliah di S2 saya dulu ya. Makanya kami itu kalau buat seminar itu nggak pernah yang namanya nggak pernah namanya memasang minuman ya di dalam meja-meja itu, kalau misalnya kami yakin bahwa itu akan kami upload di dalam YouTube. Misal contoh kalian buat seminar nih, ya buat seminar kan biasanya di depannya kan ada botol brandnya ya. Itu kata shoot tuh. Ini kita shoot, kita masukin ke dalam YouTube misalnya acara seminar kita. Nah, bagi orang itu berapa orang yang akan nonton video kalian dan berapa orang yang akan melihat brand itu. Nah, di situ pentingnya kadangkala istilahnya brand ya. Pentingnya kita memanajemenkan brand, memikirkan brand. Ya bagi kita sih nggak masalah, kan nggak ada rugi kan buat kita pun nggak ada masalah. Tapi buat dia sangat ini ya, sangat menguntungkan gitu. Ya jadi gitulah. Jadi kadang-kadang sangat beruntung misalnya ada brand-brand. Makanya gunanya brand itu ya tadi, ya gunanya merek, iklan itu ya tadi. Caranya agar orang bisa melihat brand itu di mana saja. Kemudian dalam brosur ya, poster dan selebaran, cetak ulang iklan, billboard dan sebagainya. Ada di promosi penjualan. Tadi iklan, ini promosi penjualan. Promosi penjualan itu dia biasanya berbentuk kontes. Ya, ada kontes, misalnya ada permainan, dia ada undian berhadiah. Misal kontes itu misalnya gini nih, misalnya kalian sering kan misalnya ngelihat acara-acara misalnya acara awards, biasanya acara lah misalnya, kita bisa bilang itu konten. Jadi biasanya ada brand-brand di dalamnya misalnya. Ya acara ini disponsori oleh misalnya ini. Kemudian disebutkan berapa kali brandnya dalam acara tersebut. Nah itu juga berbentuk promosi penjualan. Kita juga bisa menggunakan jasa itu. Makanya penting sekali kita melakukan promosi di dalam suatu event gitu. Ya berbentuk misalnya kita sering mengajukan proposal. Anehnya di Aceh itu sangat sedikit ya. Ada brand-brand yang mau memberikan proposalnya, yang memberikan bantuan kepada acara-acara ya. Padahal bagi saya itu sangat penting gitu. Ya apapun dana yang diberikan itu sangat menentukan. Ya, misalnya kita buat ini ya. Kita kan sering ya kalau buat acara itu sering buat proposal misalnya kan. Kadang-kadang proposal kita itu nggak menarik gitu. Kadang-kadang sebenarnya salahnya bukan di kita juga, salahnya bisa jadi di dianya juga. Kadang-kadang dia nggak peka ya terhadap brandnya dia. Ya, bisa jadi misalnya dengan kita membantu dengan perusahaan membantu event misalnya dengan proposalnya, ya brandnya itu pasti bakal kita masukin kan di dalam acara kita gitu. Berapa orang yang bakal melihat brand itu? Ya berapa orang yang akan tahu brand itu? Gitu. Ingat ya, fungsi dari brand awareness, bagaimana cara kita itu dapat menyebarkan brand itu di pikiran masyarakat sehingga terbentuklah positioning itu. Ya, jadi itu tadi ya mereka enggak memang ya bentuknya kan reputasi itu kan bentuknya enggak terwujud gitu, tapi efeknya banyak, dampaknya sangat besar ya seperti itu.
Ya cuman kadang-kala kita juga salah juga gitu dalam membuatkan proposal ya. Dalam membuat proposal kita belum apa-apa udah minta uang gitu kan. Halaman pertama latar belakang, halaman kedua, halaman ketiga udah langsung uang gitu. Jadi orang pun malas itu apa-apa uang. Jadi cara buat proposal tuh bagaimana caranya kita menjual ya produk kita, misalnya menjual acara kita. Jadi sehingga mereka baca, kita bisa ceritakan, kita bisa naik-naikkan lah istilahnya apa pentingnya, apa untungnya ketika dia membantu kita. Kita bisa jelaskan. Ya, acara kita adalah acara apa misalnya. Acara kita akan dihadiri oleh 500 orang misalnya. Kami akan mencantumkan brand Anda misalnya di background belakang acara kami. Kami akan menyiarkan di radio segala macam. Ketika kita udah meningkatkan ya brand kita di dalam bentuk proposal itu, orang lain juga akan tertarik kan. Oh iya, ini bagus nih acara ini. Ya, kita akan bantu acara ini agar ya tadi. Bahkan ada suatu perusahaan yang pingin misalnya, oke, kami mau bantu ya, tapi kami mau jadi pemateri di situ. Oke, boleh, silakan saja kita berikan gitu ruangnya. Makanya kalau misalnya kita lihat ada beberapa narasumber yang kadang-kadang itu narasumber permintaan ya dari corporate gitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada 30% dia cuma hanya memberikan informasi terhadap materi, 70% lagi terhadap perusahaan. Jadi lebih banyak promosinya di acara itu daripada acara perusahaannya dia gitu kan. Tahu misalnya kan seringnya kalau misalnya kita datang ke toko dikasih tester misalnya itu juga, atau misalnya ada yang misalnya kalau perusahaan mobil bahkan di luar ya, di luar di Amerika, di Eropa katanya ya, kalau kita ingin beli sebuah mobil, kita boleh tes dulu mobil itu selama seminggu. Kita tes dulu mobilnya, tes drive selama seminggu. Kalau emang kita nyaman, ya kita beli produk itu. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Ada yang seperti itu gitu. Ya, ada yang bentuknya pameran, peraga, kupon dan sebagainya lah. Yaitu bentuk promosi penjualan. Nah bahkan sekarang promosi penjualan kan lebih banyak lagi ya di situ. Nah, kemudian ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu juga penting dalam masyarakat. Misalnya di siaran pers, misalnya. Ceramah misalnya. Ceramah itu bukanlah ceramah keagamaan saja ya. Bentuk ceramah itu kan bagaimana dia berbicara di depan publik, misalnya. Seminar misalnya. Ada kan seminar. Ada ya tadi ya kalau kita lihat konten marketing dari apa namanya yang bersifatnya itu inspiratif, dia biasanya perusahaan itu sering mengadakan seminar-seminar. Misalnya saya punya perusahaan otomotif misalnya, ya saya melakukan seminar. Temanya misalnya bagaimana cara merawat kendaraan yang baik misalnya. Nah, di situ saya melakukan seminar, saya melakukan contoh. Ujung-ujungnya saya akhirnya mempromosikan produk saya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian laporan tahunan. Laporan tahunan itu biasanya kalau perusahaan itu yang ada investornya, mereka sering membuat annual report. Annual report di situ dia menuliskan timeline perusahaannya dari awal terbentuk di tahun ini. Misalnya di tahun ini, tahun 2020, apa saja yang dilakukan di tahun 2020 itu, bagaimana citranya dan sebagainya itu diberikan kepada investor-investor agar investor tersebut masih mau melanjutkan ya investasinya di perusahaan tersebut. Kemudian sumbangan amal, melakukan program CSR misalnya, mereka membantu misalnya korban bencana alam, misalnya korban apa segala macam. Tapi ya tadi tujuannya juga ujung-ujungnya juga tujuannya promosi. Nah, misalnya saya berikan contoh, misalnya kita orang komunitas juga seperti itu, orang brand juga gitu. Jadi melakukan bantuan, ya memberikan bantuan misalnya bantuan sembako terhadap sembako kepada masyarakat, tapi goodie bag-nya misalnya plastiknya misalnya ada logonya, misalnya logo brand itu misalnya. Itu penting, makanya kadang-kadang brand itu penting ya, makanya brand itu menjadi satu kajian tersendiri dalam komunikasi pemasaran ya, bagaimana kita membuat brand itu bisa dikenal. Jadi orang nggak hanya memikirkan ya kita jual barang aja udah selesai orang beli udah selesai. Nah itu juga, jadi brand itu juga harus dikuatkan di situ. Nah, tadi menjadi sponsor ya saya katakan tadi, ya, menjadi sponsor, kemudian melakukan publikasi, misalnya kita uh, memasukkan misalnya konten-konten di majalah-majalah, di media sosial dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang membuat majalah perusahaan sendiri nih, ya kayak misalnya ada majalah marketing, misalnya marketers, misalnya ada majalah marketers,
di mana majalah itu menyiarkan, mempublikasikan terhadap produk-produk ya. Jadi kita kalau misalnya menggabung ke marketers itu kita harus bergabung di dia dulu, baru bisa kita diiklankan. Kemudian melakukan lobby. Lobby itu ya, kita melakukan bagaimana cara kita datang ke sekolah-sekolah, misalnya ke perusahaan-perusahaan, ke pemerintah, ya untuk apa? Untuk memperkenalkan produk kita dan sebagainya. Nah, kemudian di penjualan pribadi, ya tadi ya karena sifatnya itu udah head to head antara pelanggan dan si marketing ya, itu udah sifatnya bagaimana dia mempresentasikan penjualan dia. Melakukan rapat penjualan, misalnya program insentif, pemberian sampel, melakukan pameran. Ya, pameran itu kan biasanya ada SPG-nya misalnya. Ya, kadang-kadang kan SPG itu kan kadang-kadang kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, kalau SPG pameran tuh harus yang cakep-cakep misalnya. Ya harus yang apa. Tapi biasanya karena emang nggak mau ribet, ya dia pakai aja agensi ya. Padahal belum tentu dia mengerti tentang produk itu. Alangkah baiknya mereka harus paham ya, harus memiliki SPG itu. Selain SPG juga ada seorang marketing di dalamnya, dalam pameran itu untuk menjelaskan secara detail agar menarik perhatian si pelanggan tersebut ya. Kemudian pemasaran langsung ya, atau disebut direct marketing, saya juga jelaskan, bisa berbentuk katalog, surat, pemasaran melalui telepon, belanja secara elektronik, ya, fax mail, email, voicemail, website, dan e-commerce. Itu termasuk dari direct marketing. Nah, kemudian ada sebenarnya beberapa alasan, ya, kenapa sih sebenarnya pesan kita tuh nggak sampai, ya, di masyarakat, ya, karena apa? Karena ya tadi, karena masyarakat tuh memiliki perhatian selektif. Jadi mereka itu cuma hanya ingin melihat barang-barang, produk-produk yang mereka inginkan saja, gitu. Makanya kadang-kadang iklan di TV itu kadang-kadang nggak efektif ya, nggak efektif karena semua orang belum tentu kepingin iklan tersebut gitu. Nggak kepingin istilahnya mereka itu menerima informasi itu. Makanya orang lebih kepada segmentasinya, jam tayangnya dan sebagainya. Kemudian penyimpangan selektif. Ya, jadi ya tadi kadang-kadang ada orang kan yang berdasarkan pengalamannya dia kalau ada produk-produk yang bermasalah atau apa, dia kadang-kadang orang customer tersebut kan milih-milih ya di situ ya. Karena misalnya contoh kayak orang tua misalnya sedikit aja orang menyebarkan isu terhadap sebuah brand misalnya kayak obat. Misalnya kayak contoh kayak tentang ada beberapa bahan-bahan komposisi yang berbahaya ya, sehingga mereka mengalami krisis ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada beberapa orang tua yang khawatir gitu ya kalau membeli makanan-makanan apa minuman-minuman yang berjenis sama dengan Meizo misalnya, sebagainya, itu udah khawatir gitu karena aduh nih gara-gara kasusnya satu kasus jadi akan merembet kepada brand-brand yang lain. Nah, di situ juga ketika itu juga orang akhirnya harus berpikir kembali ya bagaimana untuk meningkatkan citra kembali produknya itu gitu. Nah, dengan buat iklan lagi. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat iklan ya, iklan itu fungsinya nggak hanya untuk memasarkan produk saja, tapi ya tadi ya untuk meningkatkan kembali citranya. Biasanya kalau kita ngelihat ada iklan nih, ini iklan baru nih, kita bisa lihat ini iklannya gara-gara dia punya masalah atau memang karena memang dia ingin memperkenalkan produknya saja. Contohnya misalnya saya gini ya, dulu kan pernah kejadian misalnya sebuah pesawat maskapai penerbangan jatuh misalnya. Saya contoh misalnya, tiba-tiba nggak lama dari itu muncul kok bisa tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Garuda temukan iklan di TV. Biasanya jarang sekali mereka melakukan periklanan ya. Karena mereka nggak perlu buat iklan pun sebenarnya orang udah tahu produknya mereka. Tapi kenapa harus mereka buat iklan? Sebenarnya mereka ingin membuktikan ya bahwa jadi kadang-kadang orang beriklan tuh juga seperti itu ya, ngelihat keadaan juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, baru nanti buat iklan juga gara-gara pernah terjadi masalah kan di situ. Nah, kemudian misalnya kayak iklan TV, tiba-tiba dia buat iklan TV. Aqua juga ya. Aqua buat iklan TV itu apa sebenarnya? Kadang-kadang orang udah tahu ya, Aqua itu dari Denon Aqua itu orang di brandnya udah mengkristal di kepala masyarakat ya misalnya. Nah, kadang kita menyebutkan air mineral udah Aqua misalnya. Bu, Aquanya satu ya. Padahal sebenarnya yang dibawa bukan Aqua misalnya.
dia udah berhasil melakukan positioning terhadap brandnya dia. Tapi dia masih tetap juga ya beriklan di TV. Itu apa ya tadi? Ya untuk mengingatkan kembali bahwa perusahaan itu masih eksis. Ya, atau misalnya dia lagi kena masalah misalnya dan sebagainya. Dan bentuk iklannya pun nggak lagi misalnya belilah Aqua misalnya, belilah nggak lagi bentuknya ya misalnya dengan cara kampanye misalnya air bersih untuk Papua misalnya, atau misalnya ada Aqua misalnya hashtag ada Aqua kan seperti itu. Nah jadi seperti itu. Kemudian ingatan selektif. Ya kadang-kadang ya tadi ya, kenapa perlu yang saya katakan tadi kenapa kita tuh perlu menempelkan brand-brand di ingatan masyarakat ya customer kita karena apa mereka punya ikatan selektif jadi ketika mereka membeli barang mereka mikir gitu apa yang ada di kepala dia oh saya brand ini ya makanya mungkin dia pernah ngelihat ya pernah mendengar mungkin 2 tahun yang lalu gitu ya pada 2 tahun yang lalu dia belum mau beli produk itu tapi ketika saat ini ketika dia ingin mau beli barang pasti dia ingat ya saya pengen beli ini nih misalnya saya mau pengen beli apa namanya apa ya misal barang-barang yang jarang kita beli misalnya saya ingin beli misalnya alat untuk memotong daging misalnya dia ingat deh mana ya saya beli sebelum dia buka YouTube atau internet dia ingat dulu kan di kepalanya dia oh saya ingat nih saya dulu pernah ada pameran mereknya kalau salah merek ini walaupun dia nggak ingat mereknya dia pasti akan nyari merek itu gitu akan nyari brand itu. Nah, nanti di situ baru ketika dia dapatkan informasi itu baru dievaluasi. Kalau kita di situ dia udah milih produk kita, dia udah milih untuk melihat produk kita, kalau informasi yang kita berikan pun nggak menarik, akhirnya dia beralih ke produk yang lain. Makanya di situ tujuan utamanya gimana cara ketika dia udah ingat, dia nyari produk kita, ya informasi yang kita berikan pun efektif kan, akhirnya mereka memilih produk tersebut. Nah, itu tujuannya di situ. Nah, kemudian mengembangkan komunikasi efektif pada AMC. Ya, yang pertama kita harus mengidentifikasi audiens sasaran. Tadi ya kita melakukan segmentasi, kita melakukan positioning, kita tentukan targetnya dan sebagainya. Kemudian untuk apa? Untuk citra. Ya, citra itu ialah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Ya, jadi citra itu seperti itu. Seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seorang terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek ditentukan oleh citra objek tersebut. Ya, jadi citra keyakinan dia. Saya yakin citranya bagus, saya yakin beli. Tapi citra ini jangkanya nggak panjang. Jangkanya cuma hanya kepada satu event saja. Hanya kepada satu momen saja. Ya, makanya disebutkan citra sama reputasi beda gitu. Ya, apa bedanya citra sama reputasi? Ya citra itu tadi ya seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu suatu objek saja ya. Tapi kalau reputasi adalah kumpulan dari citra-citra itu ya, kumpulan dari citra-citra sehingga dia berbentuk sebuah reputasi. Makanya untuk meneliti sebuah reputasi nggak bisa meneliti dari satu objek saja gitu ya, atau dari satu momen saja, dia harus panjang baru disebut dengan reputasi. Ya, karena apa? Karena citranya pada objek itu bagus, belum tentu kedepannya reputasinya bagus kan, siapa tahu nanti kedepannya dia akan hancur dan sebagainya. Nah, kemudian menentukan tujuan komunikasi. Ya, jadi cara menentukan tujuan komunikasi itu dengan model hierarki pengaruh. Jadi hierarki pengaruh itu yang pertama menyadari, ya orang menyadari dulu, sadar nggak dia terhadap merek itu. Ya kemudian mengetahui merek itu, mengetahui produk itu, kemudian menyukai, dia harus menyukai dulu. Jika dia menyukai, dia baru preferensi, dia cari informasi segala macam dan sebagainya. Kemudian dia yakin, ketika dia udah yakin, baru dia beli. Gitu. Nah, jadi itu ialah pengaruh ya, hierarki pengaruh dari tujuan komunikasi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ialah merancang pesan. Ini bagaimana cara kita merancang pesan yang efektif ya di dalam memasarkan sebuah produk kita. Yang pertama kita harus melihat attention, ya perhatian. Bagaimana cara kita mencari perhatian orang lain? Ya kadang-kala gini ya. Kemarin saya diskusi sama kelas teknik lobby misalnya, seperti pernah mengalami sebuah masalah ya tadi ya, masalahnya itu mereka terdapat bahan-bahan yang berbahaya terhadap produk minumannya dia.
Ya, akhirnya ketika dari itu mereka melakukan manajemen krisis ya dengan melakukan pameran, kemudian go to school misalnya, membuat liga basket dan sebagainya. Kemudian ada mahasiswa yang bertanya, mungkin itu bisa jadi settingan Pak untuk menarik perhatian mereka. Bisa saja dia emang sengaja buat masalah, buat masalah agar orang mendapatkan perhatian. Gitu. Bisa jadi ya, namanya strategi kan bisa saja ya. Ya kadang-kadang manajemen isu tuh dibentuk untuk mencari perhatian. Ya, ya saya sering dengar omongan orang tuh, bagaimana cara buat perhatian orang lain agar orang tertarik. Ya kayak artis misalnya, artis kan cari perhatiannya kan aneh-aneh ya. Kadang-kadang ada yang eh, apa namanya dia sengaja nih misalnya contoh misalnya di film sinetron misalnya ada kisah cinta yang dia itu apa namanya di dalam sinetron itu dia pacaran ya, tiba-tiba di dunia nyatanya dia menjadi berhasil nih misalnya, dunia nyatanya dia pacaran juga gitu ya. Akhirnya setelah film itu selesai dia juga putus gitu kan. Ada yang seperti itu untuk mencari perhatian orang untuk menonton film tersebut. Nah, jadi orang aneh-aneh cari perhatian. Kemudian interest misalnya ketertarikan. Ya, jadi dibuatlah bagaimana produk itu menarik misalnya. Kemudian desire misalnya, keinginan. Bagaimana orang kita menyeting agar agar misalnya orang itu memiliki keinginan untuk membeli produk kita. Nah, di situ kan kita berpikir nih gimana caranya. Kemudian action, bagaimana cara dia untuk membeli produk kita, melakukan tindakan. Action itu misal dalam bentuk melakukan emosi. Kita kan rasa emosional, ya, rasa emosional untuk membeli. Misalnya contoh, misalnya ada endorse misalnya dari suatu artis misalnya dia menggunakan produk itu misalnya. Ya gara-gara dia mempromosikan barang kita jadi kepingin untuk membeli, kita melakukan tindakan pembelian seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian formulasi pesan harus memperhatikan. Nah, ingat ya, yang pertama ada isi pesan. Ya, apa yang akan dikatakan? Jadi apa yang kita ingin katakan terhadap produk kita? Ya, struktur pesan, bagaimana mengatakannya secara logis. Jadi cara kita mencantumkan membuat suatu pesan juga harus logis ya, jangan nggak logis. Kadang-kadang ada orang buat iklan kan, kadang-kadang ingin memasarkan kan nggak logis dia ngomong, akhirnya ketika dia sampai di rumah, ketika dia udah beli sampai rumah, akhirnya barang yang dia beli itu nggak sesuai dengan iklannya. Kemudian format pesannya, bagaimana mengatakan secara simbolis. Ya, kadang-kadang kan dengan sebuah brand saja itu sudah menggambarkan sebuah produk kan. Kemudian sumber pesan, siapa yang harus mengatakannya? Siapa yang harus mengatakannya? Melalui media apa misalnya? Oke, kita sumber pesan ini karena kita buat iklan, kita pakai aja artisnya ini. Karena memang produk kita segmentasinya itu remaja, laki-laki misalnya. Oke, kita pakai aja misalnya artis Korea misalnya kan. Ya, cewek juga gitu biar tertarik misalnya. Kan banyak nih iklan-iklan kita itu sekarang menggunakan artis-artis Korea kan. Karena apa? Karena bagi mereka itu efektif. Karena bagi mereka sekarang modelnya trennya tren-tren Korea misalnya. Nanti bisa jadi 2 tahun kemudian nanti udah berbeda lagi gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk memilih saluran komunikasi ya. Saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non personal, di mana saluran komunikasi personal itu melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain ya. Sedangkan komunikasi non personal mencakup media, atmosfer dan acara-acara khusus. Ya kita bisa milih misalnya oke saya melakukan saluran komunikasi personal, berarti melibatkan personal selling misalnya, melibatkan PR dan sebagainya. Tapi kalau saluran komunikasi personal kita melibatkan media, kita pakai Instagram, kita pakai YouTube, kita pakai media cetak misalnya, majalah dan sebagainya. Nah, kemudian alat-alat promosi. Jadi ada tools promotion ya. Yang pertama dia ada iklan. Ya, iklan itu adalah sebagai alat promosi. Makanya beda ya alat promosi. Promosi kayak iklan. Ya, sifat-sifatnya tuh kalau iklan itu kan presentasi umum. Sifatnya umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih kuat dan tidak bersifat pribadi. Nah, itu iklan ya misalnya. Kemudian manfaatnya itu komunikasi. Di dalam manfaat komunikasi itu dapat menarik perhatian dan memberikan informasi yang dapat mengarahkan kepada produk yang bersangkutan. Yang kedua, insentif ya menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan dan atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen.
Yang ketiga itu ada ajakan. Ajakan untuk melakukan transaksi pembelian. Itu manfaat dari promosi. Kemudian di penjualan personal, ya, atau disebut dengan personal selling, itu alat promosi juga. Ya, tiga ciri khususnya ialah konfrontasi personal. Jadi hubungan yang hidup langsung dan interaktif. Kemudian yang kedua mempererat. Jadi ya tadi tujuannya kan saya udah katakan tadi kalau misalnya kita melakukan sebuah komunikasi pemasaran kan pemasaran kan hubungannya itu nggak hanya sampai selesainya tuh nggak sampai beli saja ya, tapi juga setelah dia beli juga kita harus mempereratkan juga hubungan kita dengan dia gitu. Ya karena dapat menimbulkan berbagai jenis hubungan mulai dari penjualan sampai persahabatan. Kalau bisa jadi sampai menjadi sebuah persahabatan nih dengan customer kita. Kemudian yang ketiga kita mendapatkan tanggapan, ya, yang membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. Ya, tadi di hubungan masyarakat ya, humas dan publisitas. Ya, ada tiga sifat khususnya lagi, yaitu sifatnya itu kredibilitas yang tinggi. Jadi orang humas, orang PR itu harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena apa? Karena uh, efektifnya sebuah pesan itu tergantung dari siapa yang membawakan pesan itu. Ya, sumber pesan itu, jadi orang percaya kepada sumber pesan daripada pesannya. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya sumber pesannya udah bagus nih, udah baik nih sumber pesannya, tapi si pembawa pesannya yang nggak baik misalnya. Saya berikan contoh misalnya gini, misalnya saya misalnya di prodi misalnya, tiba-tiba saya nggak bisa masuk. Atau misalnya saya hari ini nggak masuk nih, misalnya saya informasi tiba-tiba saya nggak tahu nomor handphone kalian, tapi saya tiba-tiba tahu ingat bahwa mahasiswa ini ialah mahasiswa kelas tersebut gitu. Akhirnya saya menyampaikan pesan ke dia misalnya, tolong sampaikan ke teman-teman kalau saya hari ini nggak bisa masuk ya. Baik Pak. Akhirnya disampaikan kepada kalian gitu. Ternyata orang yang menyampaikan pesan itu adalah orang yang nggak dipercaya di kelas itu gitu. Dia sering ngeprank misalnya, dia sering misalnya bohong, dia sering kerjain teman. Aku sampaikan, teman-teman Bapak hari ini nggak masuk. Akhirnya kalian nggak percaya gitu, ah dia jangan dia bohong, ini kan suka ngeprank. Padahal pesan yang disampaikan tuh udah bener nih, ya udah baik, udah bagus gitu. Tapi gara-gara dia yang bawa, akhirnya pesan yang saya sampaikan pun nggak efektif kepada kalian. Akhirnya kalian nggak percaya pesan yang saya sampaikan. Jadi juga gitu sama dengan humas ya, hubungan masyarakat. Jadi dia harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Ya, sebelum pesan itu dipercaya, dia harus melakukan kredibilitas dulu. Dia harus meningkatkan kredibilitasnya dia dulu agar pesan yang disampaikan itu dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Jadi tadi ya petugas humas juga berfungsi sebagai mencari tahu nih misalnya siapa nih customer kita yang lain nih misalnya. Siapa customer yang di luar dari target kita. Dia mencari terus ingin mencari siapa nih. Nah, kemudian melakukan dramatisi, ya dramatisasi. Jadi ya tadi disusun kata-kata, dia tugasnya membuat imajinasi masyarakat, ya dia membuat masyarakat khayal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pemasaran langsung. Dan pemasaran langsung itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama non public, ya pesan yang biasanya ditujukan kepada orang tertentu. Ya, kemudian disesuaikan. Ya pemasaran langsung ini direct marketing ya, ingat ya. Tadi yang dia menggunakan surat ke kita misalnya, telepon tiba-tiba, kemudian dia mengirimkan email dan sebagainya. Nah, itu karakteristiknya dia non publik, pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu, disesuaikan, misalnya pesan yang dapat disiapkan untuk menarik orang yang tuju, terbaru pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Ya, jadi kalau di internet itu kan cepat ya, misalnya hari ini kita mau posting ya, hari ini juga keluar gitu kan, detik ini, interaktif juga. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Nah, jadi, oh misalnya tiba-tiba dia buat penawaran nih, misalnya dia kirimkan, biasanya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, kalau kita ingin melakukan promosi, dia kan buat penawaran dulu. Misalnya ada yang nelfon misalnya, Pak saya menawarkan, oke boleh nggak dibuat penawarannya misalnya, dikirimkan surat penawarannya, nanti kita akan nego gitu dan sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan promosi. Ya. Bagi kebanyakan perusahaan, perencanaan promosi telah menjadi bagian integral dari strategi pemasaran. Ya, dengan demikian, orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan promosi harus mengetahui peran iklan dan elemen bangunan pemasaran lainnya dalam penyusunan program pemasaran. Jadi ini perencanaan promosi itu seperti itu. Ya, kemudian pada umumnya setiap perusahaan memiliki dua jenis rencana.
yaitu ada rencana strategis, atau disebut dengan planning strategis, atau sering disebut dengan strategi saja, atau dengan rencana taktis, tactical planning, atau sering disebut dengan taktik kerja. Jadi ada strategi dan ada taktik. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut Dominic, ya strategi plan involve long range dan sebagainya, atau disebut dengan rencana strategis mencakup tujuan jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai. Jadi rencana strategis itu sifatnya itu jangka panjang dan bersifat umum yang ingin dicapai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran di situ. Nah, jadi strategi planning itu rencana strategi disusun oleh manajemen puncak. Jadi yang nyusun itu manajemen puncaknya, sedangkan rencana taktis itu bersifat lebih spesifik. Misal contoh visi dan misinya. Misi Unsia misalnya untuk apa? Kemudian diturunkan lagi jadi visi misinya prodi misalnya seperti itu. Jadi ya tadi ada strategik dan ada taktik. Nah, jadi biasanya ada beberapa masalah berdasarkan riset dapat kita masalah yang dihadapi. Ya, upaya untuk mengatasi masalah merupakan tujuan satu program. Ya, dengan demikian penetapan tujuan program tidak hanya berdasarkan perkiraan saja, namun harus didukung dengan riset. Jadi untuk mengidentifikasi satu masalah, kita nggak hanya melakukan dugaan-dugaan saja, gitu, tapi juga kita harus melakukan riset. Benar nggak sebenarnya ini sudah menjadi suatu masalah, gitu. Ya, tapi juga ya kita harus mengetahui isu-isu itu. Kita harus mengolah isu-isu permasalahan itu. Kalau dalam menghandle krisis, ada yang namanya benih-benih krisis, yaitu benih-benih krisis itu biasanya isu-isu, rumor-rumor. Ya, kadang-kadang kan kita kalau ada isu, udah nggak usah dipikirin, kan baru isu. Ya nggak usah ditanggapin lah, itu kan baru rumor. Tapi dalam manajemen krisis, dalam pemasaran, itu ialah suatu hal yang penting yang harus kita klarifikasikan. Karena apa? Karena dari isu-isu itu yang disebarkan melalui media, itu akan memperburuk keadaan kita. Makanya kita harus mengklarifikasi isu-isu itu. Nggak bisa kayak kita misalnya dalam kehidupan pribadi, udahlah nggak usah kita pikirin gitu. Itu kan baru isu gitu. Itu kan baru rumor. Ngapain ntar juga bakal diam. Nah, nggak bisa seperti itu gitu. Karena apa? Orang tetap akan ingat. Apalagi berkaitan dengan isu-isu perusahaan kan. Isu perusahaan adalah isu-isu sensitif. Ya, gara-gara itu reputasi kita juga akan turun kan. Padahal baru isu. Kalau kita pernah ngelihat nggak, misalnya pernah dulu adanya kasus sendal Crocs, misalnya kalau teman-teman pernah beli sendal Crocs yang logo buaya tuh kalau dibalik itu jadi tulisan Allah misalnya. Gara-gara itu kan orang nggak pengen beli gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya misinya apa. Apakah betul itu memang penistaan agama atau memang benar-benar emang nggak sengaja kan? Kadang-kadang ada orang yang cocok-cocokologi misalnya. Dicocokin misalnya ada daftar-daftar produk kosmetik misalnya yang mengandung misalnya bahan-bahan misalnya dari ini misalnya barang-barang haram misalnya dibuat listnya tuh entah tahu nih misalnya itu memang benar dari mana atau dari mana akhirnya itu mempengaruhi daya beli kita gitu kan. Kalau misalnya sebuah perusahaan membiarkan itu saja, yang membiarkan gitu saja misal isu-isu itu akan memperburuk terhadap ya tadi ya reputasinya dia, citranya dia dan sebagainya. Nah, dengan demikian ya, banyak masalah yang dijadikan tujuan kegiatan promosi berdasarkan risetnya. Pertama, tujuan promosi untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Dalam hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen masih belum mengetahui keberadaan perusahaan. Itu satu, kita buat riset dulu nih. Kita pengen melihat, misalnya, produk kita ini diketahui nggak ya sama orang suruh Aceh misalnya. Kita buat riset. Oh, ternyata yang tahu cuma hanya di daerah Aceh besar saja ternyata. Oh, berarti kita harus melakukan promosi di bagian Aceh, Banda Aceh misalnya. Jadi itu, kita buat riset dulu nih. Kemudian tujuan promosi untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memasarkan produk-produk perusahaan. Jika hasil riset mereka menunjukkan bahwa besar khalayak pengguna atau konsumen belum memahami manfaat produk, kita tuliskan juga, apakah Anda mengerti penggunaan produk ini? Apakah Anda menyadari bahwa masalah, kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti nih masalah dia apa, ya padahal sebenarnya masalah itu bisa dipecahkan oleh sebuah produk misalnya. Kita bisa mengajarkan mereka, kita bisa mendidik mereka. Oh, ternyata dengan menggunakan ini akan membuat mereka jadi gampang misalnya. Contohnya misalnya kita sebagai mahasiswa misalnya, kita selalu kesusahan nih di dalam membuat paper misalnya. Capek ngetik misalnya, aduh saya malas banget nih disuruh tugas sama Pak Dini, disuruh ketik nih misalnya. Atau misalnya, aduh nih saya harus ada referensinya misalnya, capek nih cari referensi misalnya,
Atau misalnya banyaklah hal-hal yang membuat kita jadi males misalnya untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya ada produk-produk yang sangat membantu kita misalnya untuk memudahkan pekerjaan kita, tapi kita nggak sadar karena ya kita ya tadi gitu, mungkin informasinya tidak sampai ke kita, atau mungkin promosinya kurang sehingga kita nggak tahu, atau mereka nggak pernah melakukan seminar misalnya. Contoh yang saya berikan tadi, misalnya contoh kita nih malas ketik nih misalnya karena emang capek, karena udah terbiasa ngomong. Ada produk dari Google misalnya, ya yang namanya Google Dictate misalnya kan, buka aja misalnya di Google Docs ya, cari dikte, kita ngomong aja nih di laptop yang ngetik sendiri misalnya, tapi kita banyak yang nggak tahu, di laptop yang ngetik sendiri, ya kita tinggal ngomong aja kan, kita baca buku, kita ngomong, itu laptop yang ngetik sendiri, ya apakah itu sah dilakukan? Ya wajar-wajar saya kan, namanya teknologi kan, kita harus menghadapi teknologi gitu, karena ada produk-produk itu sebenarnya. Kemudian juga ada cara membuat daftar pustaka yang gampang misalnya, tanpa kita harus ketik lagi daftar pustaka. Ada namanya program produk yang namanya produk Mendeley misalnya. Ya kita bisa ngetik, kita bisa buat referensi tanpa harus memikirkan bagaimana cara membuat daftar pustaka. Kenapa? Daftar pustakanya bisa terbikin sendiri gitu, tanpa harus kita bikin sesuai dengan format yang ditentukan. Tapi kadang-kadang ya tadi gitu, kita nggak tahu. Makanya kita ada produk-produk itu, kita ajarkan mereka agar mereka itu paham. Itu tugas orang komunikasi, orang pemasaran, agar mereka tuh bisa mengerti produk-produk yang dapat membantu mereka di situ. Nah, kemudian tujuan promosi untuk mengubah citra perusahaan di mata khalayak, karena adanya produk atau kegiatan baru. Jika hasil riset menunjukkan bahwa khalayak belum mengetahui bahwa perusahaan telah menghasilkan produk baru atau kegiatan baru. Nah, ini juga menjadi suatu masalah kalau misalnya kita nggak mengerti ya terkait mengenai ini. Ya, kadang-kadang orang membuatkan promosi karena dia menghasilkan produk baru, ya, sehingga dia ingin mempromosikan produk itu gitu. Nah, jadi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan promosi harus mendesain ya perencanaan promosi. Jadi harus mendesain, kemudian melaksanakan dan mengawasi program komunikasi pemasaran terpadu. Dia melakukan pengawasan, dan kemudian mereka bertanggung jawab terhadap perencanaan promosi dengan menentukan peran dan fungsi dari masing-masing elemen. Jadi masing-masing elemen itu harus diawasi ya, harus dilakukan perencanaan, dievaluasi dan sebagainya. Nah, dengan cara misalnya dengan analisis situasi, nanti ini bisa dibaca aja ya. Kemudian dengan analisis internal, analisis eksternal, dan analisis proses komunikasi ya, dan sebagainya. Kemudian hal penting lain yang terkait dengan analisis proses komunikasi adalah menentukan sasaran atau tujuan komunikasi. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu ya prosesnya gimana, misalnya dengan cara menentukan sasaran atau tujuan dari komunikasi kita. Ya. Dalam hal ini kita harus membedakan terlebih dahulu antara tujuan pemasaran ya atau dan tujuan komunikasi. Kan dia ada dua ya, namanya komunikasi, sebenarnya ada pemasaran dan komunikasi. Kita harus tentukan tujuan pemasaran kita seperti apa, kemudian tujuan komunikasi kita dengan untuk memasarkan produk itu seperti apa. Ya, tujuan pemasaran mengacu kepada apa yang ingin dicapai oleh program pemasaran secara keseluruhan ya. Nah, ini perhitungan anggaran nanti bisa dilihat lah ya, merencanakan program IMC. Jadi ini ya IMC ya, teman-teman.